Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus yang memberitakan firman di Efesus. Mau tahu seperti apa ceritanya? Mari adik-adik, kita dengarkan. Hari ini Kak Revi akan bercerita tentang Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan di Efesus. Nah adik-adik, suatu hari Paulus melakukan perjalanan yang ketiga, yang dimulai dari Galatia, lalu lanjut ke Frigia, lalu sampailah di Efesus. Nah, tujuan Rasul Paulus sampai di Efesus adalah agar orang-orang di Efesus mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus juga tinggal di sana selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun, Paulus terus memberitakan firman Tuhan. Setelah kurang lebih 3 bulan, Paulus memberitakan firman Tuhan, ada orang-orang yang ternyata tidak senang mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan, mereka menghina dan memaki Paulus. Tetapi, apakah Paulus menyerah adik-adik? Ya, benar sekali. Paulus tidak menyerah dalam memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus tetap semangat dan bersuka cita dalam memberitakan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus dapat didengar oleh banyak orang. Paulus juga menceritakan tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus kesalahan kita dengan mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit lalu naik ke sorga. Adik-adik, di sini siapa yang suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Pasti semuanya senang ya mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, biasanya tahu dari mana sih cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, benar sekali. Kita bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus dari Alkitab atau dari cerita orang tua kita atau guru kita di sekolah maupun kakak-kakak layan di IMPA setiap minggunya. Nah, melalui pembacaan kita hari ini, Kak Revi mau mengajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memakai orang tua dan orang lain agar adik-adik dapat mengenal Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, setelah IMPA online ini, Kak Revi mau mengajak adik-adik untuk tekun dan rajin membaca Alkitab agar adik-adik makin mengenal Tuhan Yesus melalui cerita yang ada di dalam Alkitab. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi ceritanya tentang apa ya Kak Ocha? Ceritanya tentang Rasul Paulus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang-orang di Efesus. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus membagikannya ke semua orang. Mari kita nyatakan dengan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria nomor 199, Kusuka Menuturkan. Yesus dan cinta kasih-Nya.
hidup kita yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri Impa di pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206 bait 1 dan 4, Kita Harus Membawa Berita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami sudah selesai mengikuti IMPA di rumah. Tuhan Yesus, ajari kami agar selalu taat pada firman Tuhan dan mau membagikan cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Mama dan Papa yang sudah setia menemani kami untuk mengikuti IMPA di rumah. Berkati dan berikan kesehatan bagi Mama dan Papa sehingga Mama dan Papa terus dapat mendampingi kami di setiap minggunya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan yang sudah menyiapkan IMPA di rumah. Berikan kesehatan juga bagi kakak-kakak layan agar dapat terus semangat untuk mengikuti dan mau menyiapkan IMPA bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami walaupun kami sedang berjauhan karena adanya pandemi COVID-19, tapi kami selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai teman-teman kami dan kami juga dimanapun kami berada. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya padamu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.